Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita tetap melanjutkan pelajaran dengan sebaik-baiknya pada hari ini. Nah, tema pelajaran kita pada saat ini adalah menjadi pelopor garam dan terang dunia, yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya kita mohon pertolongan dulu pada Tuhan. Kita satukan hati kita mohon pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas kebaikan, berkat, dan rahmat-Mu, pemeliharaanmu kepada kami semua. Namun Tuhan, kami datang dengan membawa dosa dan salah kami. Oleh karena itu kami mohon pengampunan-Mu, agar kami boleh layak datang kepadamu. Bapa, kami akan belajar. Berkati kami yang mendengarkan, berkati kami yang menyampaikan, agar apa yang kami pelajari boleh kami mengerti, selebihnya boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, di dalam doa ini jika terselip dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namun lebih baik lagi kalau kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Ayo kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Allah yang begitu baik mengasihi kita. Mari kita nyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik. 1, 2, 3. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Iya, terima kasih anak-anak. Kita sudah puji nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita baca firman Tuhan. Kamu buka Alkitab kamu dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama ya. Matius pasal 5. Sudah ketemu belum? Sudah, yuk kita baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Mari, di bawah judul Garam dan Terang. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan bahas firman Tuhan ini, apa sih yang dimaksud Tuhan dengan garam dan terang. Nah, anak-anakku semua tentu tahu garam. Tiap hari kita tentu melihat dan merasakan garam. Oleh karena itu, kita akan bahas apa sih yang dimaksud Tuhan agar kita menjadi garam dan terang itu. Mari kita telusuri kembali atau kita ingat kembali tentang garam. Apa fungsi garam dalam kehidupan manusia? Garam kita tiap hari merasakan. Rasanya apa? Asin ya, asin. Nah, asin ini digunakan oleh hampir tidak ada yang tidak menggunakan garam. Tuhan kok tidak menyatakan, jadilah kau gula-gula dunia, tapi Tuhan katakan, jadilah kau garam dunia. Garam kenapa? Garam dapat menyedapkan makanan. Udah, ibu itu masak dengan apapun tanpa garam, tentu rasanya akan tidak enak. Nah, oleh karena itu garam berfungsi menyedapkan makanan. Makanan seenak apapun tanpa garam tentu menjadi hambar. Yang kedua, garam mempunyai fungsi untuk mengawetkan. Itu kalau nelayan mau pergi berlayar juga mereka membawa garam untuk mengawetkan ikan yang diperoleh supaya tidak busuk. Artinya garam dapat mencegah kebusukan. Garam mengawetkan makanan. Garam mencegah kebusukan. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Lalu apa penerapannya dalam kehidupan kita kalau kita suruh menjadi garam? Kalau kita lihat garam, ketika ia dimasukkan di dalam masakan, ketika ibu masak kemudian dimasuki garam, garamnya tidak kelihatan. Tapi garam itu bisa dirasakan. Oh, ini kurang garam, oh ini kebanyakan garam. Garamnya tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita, anak-anak Tuhan ini, bisa mencegah kebusukan, mencegah hal-hal yang tidak baik, membuat hal-hal yang negatif menjadi positif, menjadi hal-hal yang menyedapkan, tidak menjadi hambar. Oleh karena itu tadi dikatakan, kalau garam itu tidak asin lagi, maka akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya tidak ada gunanya lagi. Kita sebagai anak Tuhan, kalau perilaku kita tidak menunjukkan perilaku yang dikehendaki Tuhan, maka kita sama saja di hadapan Tuhan tidak ada gunanya sama sekali, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, oleh karena itu, maka kita diharapkan oleh Tuhan dimanapun kita berada agar bisa menjadi garam. Bisa membuat suasana menjadi sedap. Bisa membuat hal-hal yang negatif menjadi baik. Bisa membuat orang lain yang tidak baik bergabung dengan kita, bertemu dengan kita, berkawan dengan kita, menjadi baik. Itu artinya kita bisa membawa peran sebagai gambar Allah. Dimanapun kita berada, kita bisa membawa sifat-sifat Allah yang penuh kasih,
damai, pengampun, sabar. Ini kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai garam di tengah-tengah dunia. Yang berikutnya, anak-anak, Tuhan juga menghendaki agar kita menjadi terang dunia. Terang itu tidak diumpetkan, disembunyikan, tapi terang itu dinyalakan, kemudian diletakkan tempat yang agak tinggi supaya ruangan ini bisa merasakan terang itu. Nah, setelah terang ini nampak, maka suasana di sekitar ruangan itu juga menjadi terang. Semuanya jelas. Demikian juga kita diharapkan oleh Tuhan agar kita menjadi terang dunia. Orang-orang yang terbelenggu dalam kesesatan, dalam kejahatan, maka kita perlu menunjukkan sifat terang itu, sifat baik itu, sifat Allah yang diberikan kepada kita tampilkan, kita terapkan, kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan, sehingga orang lain bukan memuji kita, tetapi memuji Allah yang Maha Kasih. Perilaku Allah yang baik, sifat Allah yang baik bisa kita tampilkan, kita wujudkan dalam perilaku kita di setiap hari, sehingga kita menjadi garam dan terang dunia, bukan menjadi gula-gula dunia. Akhirnya kita bisa mewujudkan 9 buah roh. Apa 9 buah roh, masih ingat? Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, setia, dan seterusnya. Ada 9 ya. Kalau dilakukan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu kan? Nah, 9 buah roh ini kita terapkan dalam kehidupan. Kita sabar, kita kasih, kita mengampuni, kita setia, kita menguasai diri, tidak gampang emosi, dan seterusnya. Nah, dengan demikian boleh dirasakan oleh orang-orang lain di sekitar kita bahwa kita menjadi garam dan terang dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah merasa terpanggil untuk menjadi garam dan terang? Kalau kalian sudah merasa terpanggil menjadi garam dan terang, apakah kalian mau melaksanakan panggilan itu untuk menjadi garam dan terang? Ingat bahwa siapa yang tidak asin lagi sebagai garam, maka ia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, pelajaran pada saat ini, Tuhan mengasihi kita, mengingatkan kita agar kita berperilaku seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh karena itu anak-anakku, siapkah kalian? Berubahkah kasih kalian untuk taat pada firman Tuhan ini? Sehingga dimanapun kamu berada, kamu akan tetap selalu menjadi garam dan terang dunia. Nah, tentunya kita mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memimpin kita menjadi anak-anak terang, menjadi garam terang dan terang dunia. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dan kalian dimampukan untuk melakukan firman Tuhan pada pelajaran saat ini. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa kembali. Setelah berdoa kembali, nanti kita akan menyanyi dengan lagu kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, sapaan-Mu yang boleh kami terima, bahwa Engkau menghendaki kami menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi terang dan menjadi garam dunia.
Dengan demikian Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, bukan kami. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu ampuni kami, karena semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami dengan doa Bapa kami. Kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita puji nama Tuhan kembali dengan lagu Kasih. Kasih pasti lemah lembut. Ya, 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Iya, terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kalian. Sampai bertemu kembali.